Mama paruh baya yang IRT banget mati-matian temukan pelaku mutilasi putri satu-satunya dengan hati yang hancur, tapi tekad sekuat baja berlapis 100. Film aja. Film ini berjudul Colors of Evil Red, dan film yang memenangkan banyak penghargaan di Eropa. Ini benar-benar film yang membuat kita jadi betah nonton dari awal sampai akhir, karena setiap adegannya benar-benar bikin kita penasaran. Gak percaya? Nonton aja deh selanjutnya ya. Adegan pun dibuka dengan Monica dan Mario, saudara jauh, masuk ke dalam klub bernama Galangan Kapal. Dan Monica terlihat pandai merayu penjaga klub yang melarang Mario masuk. Saat di dalam pun Monica bertemu dengan si botak, pengelola bar, dan Monica langsung minta kerja, dan akhirnya Monica dan si botak ini bercinta. Oni mają doświadczenie. Dengan VO dari Monica yang masih terdengar, kita bisa melihat jasad seorang wanita muda tertelungkup di pantai, diselidiki oleh polisi dan jaksa muda yang jujur bernama Bilski. Dan ada juga penyelidik forensik bernama Dubile yang marah karena ada yang merubah posisi jasad. Dan akhirnya kita bisa melihat ya bahwa jasad itu adalah Monica yang kehilangan kedua bibirnya. Bilski pun terlihat ngeri melihat kondisi jasad. Setelah itu kita bisa melihat dokter forensik yang berwajah dingin bernama Dubela ini geram karena posisi jasad berubah. Tentu saja kita berasumsi bahwa pasti si botak yang melakukannya. Tapi film penuh twist yang tidak terduga ini tidak memberikan kita ruang dan waktu untuk menebak. Setelah itu kita bisa melihat Helena, ibu Monica yang berprofesi sebagai hakim, begitu terpukul saat melihat putri satu-satunya meninggal dengan mengenaskan. Bahkan saat pulang ke rumah pun Helena yang terlihat hancur sekali hidupnya hendak bunuh diri di lautan. Untung saja Roman suaminya berhasil menggagalkan usaha Helena. Sementara itu kita bisa melihat bahwa atasan Bilski menemukan petunjuk dari polisi bahwa pembunuh wanita lain yang kondisi jasadnya sama setelah ditemukan. Tentu saja Dubilski dan polisi lain langsung menangkap pria yang malahan menurut Dubilski tidak seperti pembunuh berantai yang selama ini terjadi. Bahkan pria yang sudah ditangkap ini malah bunuh diri di kantor polisi, loncat dari lantai 3 karena merasa tidak melakukan apa yang polisi tuduhkan padanya. Tentu saja kematian pria ini menurut atasan Dubilski akan menutup kasus karena tersangka utamanya toh sudah mati. Namun Dubilski masih tidak percaya karena baginya pembunuh Monica masih berkeliaran di luar sana. Hal ini yang membuat atasan Dubilski geram sekali dengan intuisi Dubilski yang sebenarnya sangatlah tajam. Dubilski lalu mulai menanyakan ke Helen mengenai keberadaan Monica di klub bernama Galangan Kapal, dan Helen mengiyakan bahwa memang Monica bekerja di sana. Dubilski pun langsung ke bar dan menanyakan soal Monica pada bartender, tapi Dubilski malah diberi kartu nama pengacara klub yang bernama Roman. Ya, pengacara lokasi tempat Monica terakhir kali terlihat adalah ayah Monica sendiri. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan baru di benak Dubilski. Z Roman Bogucki? Przekontaktować się z... Czyli z Romanem Boguckim, tak? Tak jak jest tutaj napisane. Terlihat dalam adegan pun Helena curiga sekali dengan flash disk suaminya setelah Helena melihat Roman mempunyai wanita lain. Helena pun membuka flash disk rahasia yang ternyata berisi file tentang pria bernama Lucas. Adapun adegan flashback sedikit saat Monica pertama kali kenalan dengan Lucas yang ternyata bosnya si botak. Dan saat Dubilski menjawab keraguan Helen mengenai pelaku pembunuhan Monica sudah mati bunuh diri, Dubilski pun hendak menyelidiki kasus ini lebih dalam juga demi membantu Helena yang sangat terpukul kehilangan putri satu-satunya. Dubilski pun berjanji tidak akan menutup kasus ini seperti suruhan atasnya sampai pelaku sebenarnya terhadap kasus Monica ditemukan. Dan yang bikin kita kaget adalah ternyata Helena berselingkuh dengan Dubile, dan ternyata Mario adalah anak dari Dubile.
Dubile dan Helena pun memang berencana untuk mengakhiri perselingkuhan mereka, tapi mereka tidak sanggup. Apalagi permasalahan kematian Monica ini semakin membuat Helena rapuh. Tapi Helena sadar betul ya, dia benar-benar harus menemukan siapa pelakunya. Lalu adegan mengerikan pun terjadi saat Monica dibawa si botak ke rumah Lukas, dan Monica secara langsung menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan Lukas, yang ternyata Lukas ini pemimpin geng yang mengerikan dan kejam. Monica pun ketakutan dengan si Lukas, dan yang lebih menyakitkan hati, Monica pun diserahkan si botak kepada Lukas layaknya barang yang bisa dipindah tangankan ya. Monica awalnya menolak, tapi Monica tidak berdaya. Monica pun akhirnya lapor ke polisi mengenai pemerkosaan yang dia alami dan juga menjadi saksi dari pembunuhan yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dan ternyata polisi yang menerima laporan Monica adalah polisi si Spider yang juga membantu Dubielski. Dan polisi ini pun malah menelpon Lukas sehingga Monica jadi semakin ketakutan. Suatu malam Helen datang ke klub galangan kapal dan bertanya soal Monica. Bartender yang jahat kasih kode ke seseorang dan datanglah seorang wanita dan menggoda Helena. Dan saat Helena bilang bahwa dirinya adalah ibu dari Monica, tiba-tiba wanita ini jadi simpati sama Helena dan melarang Helena minum karena ternyata minumannya sudah dicampur obat bius. Di pojokan terlihat tuh pria seram yang hendak menghajar Helena, sehingga wanita ini minta Helena ke WC secepatnya dan keluar dari jendela sebelum Helena pingsan total. Adegan pun terlihat seru banget ya, karena Helena akhirnya berhasil lolos dari pria seram dengan menabrakkan mobilnya yang dia kendari ke mobil polisi. Adegan terus berlanjut, Bielski menemukan lokasi si botak sembunyi. Tapi sayang botak malah ditembak oleh polisi si Spider. Dan hal itu membuat Bielski marah. Karena ya si Spider ini sepertinya sudah dibayar sama Lukas untuk menutup semua calon saksi. Adegan pun terjadi saat flashback yang diceritakan Roman bahwa Monica menemuinya seminggu sebelum kematian. Dan Roman yang menyuruh Monica sembunyi karena Monica mengaku ke Roman bahwa dia diperkosa dan jadi saksi pembunuhan Lukas. Roman pun hancur hatinya saat tahu putrinya diperlakukan seperti itu. Sehingga Roman pun akhirnya menyerahkan flashdisk yang berisi aset ilegal Lukas, dan hal ini membuat Dubielski bisa menangkap Lukas. Namun Dubielski penasaran sekali cuy, karena Lukas tetap tidak mengakui pembunuhan Monica. Padahal di rumah Lukas ditemukan kamar yang penuh alat penyiksaan wanita secara brutal. Menyeramkan sekali si Lukas ya, tua-tua biang kerak telur. Polisi Spider pun akhirnya ditembak dalam penangkapan polisi, dan film ini pun terlihat sudah mau selesai karena Helena dan Dubielski sudah saling selamat tinggal, dan Dubielski bilang bahwa nama anaknya Monica juga. Hal ini membuat Helena terharu sekali. Namun ternyata adegan berlanjut saat Helena dan Dubile bermalam di sebuah pondoknya Dubile dan ada Mario. Dan Mario pun menceritakan dan menggoda ayahnya untuk cerita ke Helena sebelum mereka pacaran. Tapi Dubile malah kesal dan mengusir Mario. Namun yang bikin Helena kaget adalah dia melihat cincin yang dikenakan Monica di meja Mario, sehingga adegan flashback pun terjadi di mana Monica ternyata saat disuruh sembunyi oleh Roman, Monica sembunyi di rumah di hutan Mario, pondoknya Dubile. Dan saat itu Maria yang hendak bercinta sama Monica tidak sadar dan marah karena Monica menolak kemauan Mario, sehingga Mario membenturkan kepala Monica ke lantai berkali-kali secara tidak sengaja hingga Monica tewas. Hal inilah yang membuat Dubielski akhirnya sadar bahwa pelaku sebenarnya adalah Dubile. Benar saja, Helena yang tahu cincin itu langsung hendak pergi, tapi Dubile membius Helena. Tapi ternyata Dubile pun tidak berniat menyakiti Helena, dan malahan Dubile bunuh diri, dan Mario pun mengaku ke polisi perbuatannya. Wah,
endingnya sangat dramatik banget ya. Karena kita tadi mengira semua sudah selesai, namun ternyata belum. Seru juga nih film ini, bener-bener gak ketebak dan ceritanya sangat menyentuh soal perjuangan seorang ibu yang IRT banget mencari tahu pelaku sebenarnya dari pembuyuhan putri satu-satunya yang sangat dia cintai.